Halo semuanya, masih di seri belajar Git dan di episode sebelumnya kita sudah belajar dan tahu gimana caranya ya menggunakan Git init dan Git clone. Dan kali ini setelah episode ini berakhir, maka kalian akan tahu dan bisa menggunakan yang namanya Git add, Git commit, dan tahu apa itu dan cara menggunakan Git ignore. Dan bisa saya bilang bahwa Git add dan Git commit ini adalah komen Git yang akan kalian paling sering pakai sehari-hari ketika coding. Dan seiring dengan semakin seringnya kalian coding dan juga menggunakan Git ini, itu komen-komen ini semuanya itu akan semua di luar kepalanya kalian semua. Jadi kalian gak usah khawatir, Git itu mudah sekali dipakai. Karena memang tujuannya kan Git itu dibuat untuk mempermudah developer. Jadi bukan mempersulit developer. Dan sebelum kita praktekkan, maka saya ingatkan lagi betapa pentingnya dua komen ini teman-teman, yaitu Git add dan Git commit. Karena kedua komen inilah yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pencatatan ya. Jadi kemarin-kemarin saya selalu bilang pencatatan, catat, dan catat. Dan saya sarankan kalau kalian tuh baru pertama kali tahu apa itu Git, maka silahkan catat komen-komen ini di kertas, tempel di depan komputernya kalian. Jadi nggak akan pernah lupa. Oke? Dan sekarang kita akan praktekkan komen-komen ini. So, let's get it done. Dan untuk praktek kali ini saya menggunakan VS Code sebagai IDE-nya karena apa ya, dengan mudah saya tuh bisa melihat bahwa di kiri ini, ya di sini ini, yang di sini itu nanti akan terlihat struktur file yang akan kita buat. Terus yang di sebelah kanan atas ini itu nanti teman-teman akan lihat kodenya kita, apa yang saya buat di sana. Dan di kanan bawah ini adalah terminal. Jadi seperti terminal biasa, cuman dia tuh di dalam VS Code, teman-teman. Dan sekarang saya akan pastikan bahwa Git belum terintegrasi di proyek ini, di folder ini ya. Jadi Git status ya. Jadi seperti teman-teman lihat bahwa ini folder ini bukan merupakan Git repository. Jadi repository itu artinya ya sebuah folder atau sebuah proyek yang sudah terintegrasi dengan Git. Itu namanya Git repository. Meskipun masih kosong, kita bisa langsung init Git di sini ya. Karena semua kodenya kita nanti akan kita taruh di dalam folder ini. Jadi Git init. Dan sekarang folder belajar Git ini adalah sebuah Git repository. Yang teman-teman lihat bahwa di sini kita tuh ada di dalam branch master namanya. Nanti di episode berikutnya kita akan telusuri tentang branch ini atau cabang ini. Nah, sekarang misalkan saatnya kita tuh menambahkan file di proyek kita. Misalkan di sini saya tuh membuat sebuah file baru yang namanya main.js ya. Misalkan ini adalah proyek yang berbasis JavaScript misalkan. Teman-teman bisa lihat kita buat main.js, terus kita buat file baru lagi misalkan utils.js misalkan ya. Dan masih di dalam folder gitu, misalkan kita buat sebuah folder namanya templates misalkan ya. Ini hanya contoh aja. Terus di dalam template itu kita buat misalkan index.html, terus misalkan yang lain lagi pages.html. Teman-teman gak usah bingung kenapa main, kenapa utils, kenapa templates namanya. Gak usah khawatir, itu cuma contoh bahwa itu adalah file. Misalkan itu adalah file dari proyek kita, gitu loh, kode-kode dari proyek kita. Dan sekarang kita cek dulu kondisi dari repository ini. Git status. Nah sekarang teman-teman bisa lihat bahwa yang merah ini itu merupakan file yang untracked atau yang tidak di-track sama Git. Apa itu untracked? Jadi yang ini ya. Jadi anggap saja si Git itu mempunyai sebuah database. Gitu loh. Jadi dia tuh secara internal dia tuh punya sebuah database khusus untuk proyek ini bahwa file-file mana saja yang dia pantau gitu loh. Karena kan tujuan kita adalah kita mencatat setiap perubahan. Jadi gitu dia tuh tahu gitu loh. Oh, file ini berubah, file ini nggak berubah. Nah, sekarang kan logikanya tuh gimana caranya Git tahu bahwa file ini berubah sedangkan file yang satunya nggak berubah? Ya karena dia tuh memantau dan punya catatan dari sejarah file sebelumnya gitu loh. Nah sekarang misalkan yang main.js ini ya, misalkan kita console.log test gitu kan, terus kita save, kita coba Git status lagi. Nah sama aja gitu loh, Git nggak tahu bahwa kita tuh sudah menambahkan console.log.test di dalamnya gitu loh. Karena apa? Karena kita tuh belum kasih tahu si Git ini untuk memantau file-file tersebut. Makanya si Git bilang bahwa file tersebut adalah untracked, jadi tidak di-track, jadi dia tuh nggak track filenya. Di sini kita tuh akan menggunakan komen yang namanya git add. Jadi caranya bisa seperti ini. Git add ya main.js. Jadi git add path filenya. Kita enter, terus kita lihat. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya yang hijau ini. Ini adalah file yang sudah dipantau sama Git dan sekarang Git tahu bahwa itu adalah file baru. Sedangkan yang merah ini itu belum dipantau, belum di-track sama Git.
Dan sama, kita juga perlu minta si Git untuk memantau file-file tersebut ya. Misalkan git add utils.js. Begitu. Ya, sekarang git status. Saya clear dulu ya biar jelas. Git status. Nah, saya naikkan ini biar jelas. Nah, teman-teman lihat kan sekarang kedua file tersebut sudah di-track dan masih ada satu folder dan semua isi di dalamnya itu belum di-track sama Git. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan biasanya kalau kita coding misalkan membuat website atau membuat aplikasi apapun, itu kan sekali coding itu kadang-kadang kita bisa membuat 5-10 file baru, ya kan? Masa kita harus git add semua satu file tersebut? Nah, itu dia. Saya ingin menunjukkan bahwa itu bisa seperti itu, cuman nggak efisien. Makanya saya tuh meminta teman-teman tuh mengingat git add -i tadi itu, karena itu adalah komen Git pamungkas untuk memecahkan masalah seperti ini, teman-teman. Ya, kita coba lagi ya. Misalkan kita tuh ingin men-track yang index.html. Jadi sama ya, git add templates index. Nah, itu kan cara satu persatu ya. Sekarang kita coba lihat. Teman-teman bisa lihat kan bahwa sekarang si Git sudah men-track 3 file ini dan masih ada satu yang belum. Misalkan ya, kita buat satu file lagi di sini, misalkan test.js misalkan. Nah, kita lihat. Nah, sekarang ada 2 file yang belum di-track, yaitu test.js dan juga page.html. Nah, sekarang kita coba komen pamungkasnya kita, yaitu git add -a. Ya, ingat git add -a. Atau sama juga dengan artinya all. Sama juga. Tapi saya lebih suka yang gini. Ya, sekarang kita lihat. Boom, ya kan? Jadi semua file tersebut yang belum di-track itu sekalian semuanya itu di-track sama dia. Gitu loh. Jadi semua itu dipantau sama dia. Hanya dengan satu buah komen. Teman-teman bisa mail ini berkali-kali ya. Jadi git add -a. Git add -a. Itu nggak ada efeknya. Jadi status ya sama aja gitu kan. Oke. Jadi itu yang teman-teman perlu ingat. Nah, sekarang kita sudah minta Git untuk men-track semua file tersebut, men-track semua perubahan dari file-file tersebut. Dan sekarang langkah terakhirnya adalah kita minta Git untuk menyimpan semua perubahan tersebut. Dan untuk itu kita akan menggunakan git commit, teman-teman ya. Jadi git commit -m. Jadi m itu adalah message. Jadi git commit message ya. Apa misalkan? Initial commit. Ya. Terserah teman-teman mau kasih apa, silahkan, nggak masalah. Terus kita enter. Sekarang terlihat bahwa si Git sudah mencatat. Jadi proses pencatatan kita itu udah beres, sudah selesai gitu loh. Sekarang kita coba git status. Nah, clear dulu ya biar jelas. Git status. Sekarang dia bilang bahwa nothing to commit karena memang sudah nggak ada yang berubah. Jadi folder tempat kita itu mengeksekusi Git itu namanya working tree, teman-teman. Semuanya sudah beres, clean, dan semua sudah tercatat. Jadi gampang sekali kan, cuma 2 komen, yaitu git add -a ya, sama git commit -m. Dan pesannya. Jadi kalian itu cukup untuk mengingat 2 komen ini, 2 komen pamungkas ini untuk melakukan pencatatan perubahan dari kodenya kalian. Oke. Sekarang kita lihat ya. Jadi kan kita sudah membuat commit pertama. Nah, ada yang namanya git.log ya. Jadi git log ini apa ya? Ya, kita bisa lihat sejarahnya gitu loh. Jadi kita bisa lihat sejarah commit dari proyek kita. Contoh ya, git log. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah ada satu buah commit atau catatan. Jadi yang pesannya adalah initial commit, terus yang autornya itu adalah saya sendiri pada tanggal sekian. Terus ini ID-nya, commit ID-nya gitu loh. Jadi untuk keluar dari git log ini tinggal tekan tombol key. Sudah. Berarti ingat ya, git add, git commit, git log. Sekarang kita sudah berhasil melakukan pencatatan yang pertama kali. Sekarang gimana kalau kita misalkan melakukan perubahan pada proyek kita misalkan ya. Misalkan ke kode test, hello test ya. Terus misalkan saya save ini dulu, terus saya copy, misalkan saya tambahkan juga di test, saya juga melakukan perubahan di sana. Ini hanya contoh saja bahwa file-file tersebut sudah saya rubah. Begitu juga dengan misalkan si index ini. Misalkan kita tambahkan apa ya, p misalkan ya, ini kan apa, tes gitu kan. Jadi sekarang kita lihat statusnya dulu. Nah, 4 file sudah dimodifikasi ya.
Ini ada namanya modified. Ada 4 file ini sudah dimodifikasi. Jadi intinya adalah setiap kita habis coding, setiap kita habis misalkan melakukan perubahan, jadi kita tuh perlu mencatatnya lagi. Tapi nggak perlu juga kita tuh mencatatnya itu seperti file per file gitu, nggak juga gitu loh. Jadi silakan melakukan perubahan, sudah beres, sudah jalan. Setelah itu terakhir misalkan sudah mau habis coding misalkan ya, baru kita commit gitu loh. Itu biasanya workflow yang sering saya gunakan teman-teman. Sekarang sama, kita catat lagi yaitu git add min a. Nah sekarang satu trik yang teman-teman bisa pakai adalah hanya ketika kondisinya itu seperti ini ya. Artinya semuanya adalah file yang berubah ya, bukan ada file yang baru. Berarti teman-teman tuh bisa menggunakan trik seperti ini. am langsung ke pesannya ya. Commit kedua misalkan gitu. Jadi A itu artinya adalah sama seperti tadi itu, kita tuh mencatat perubahan file, dia tuh cuman mencatat file yang berubah aja gitu loh. Artinya kalau kita misalkan menambahkan file baru yang belum dipantau atau belum di track sama si Git, maka perubahan tersebut nggak akan masuk ke catatan kita ya. Misalkan ya, sebelum kita commit ya, di dalam template ini misalkan kita buat file baru, index page dan test.html misalkan ya. Sekarang kita lihat coba statusnya. Nah kan, jadi ada 4 file yang berubah karena tadi kita rubah, dan terakhir adalah kita lihat bahwa ada satu file yang nggak di track sama dia ya. Jadi kalau misalkan saya pakai git commit min am, saya clear aja ya, di clear git commit min am, terus kita kasih pesan, terus kita enter, kita lihat statusnya. Nah lihat kan, yang dicatat hanya yang berubah saja gitu loh. Sedangkan yang baru ini nggak didetek sama dia, nggak didetek sama si Git karena kita tuh emang belum mendaftarkan. Saya sih sebenarnya jarang juga pakai yang git commit min am ini karena apa ya? Kita kan perlu tahu kan, apakah kita ada nama file baru apa enggak gitu kan. Artinya kita perlu mikir gitu loh, ya kan? Cuman ketika kita pakai yang misalkan ya git add min a ya, itu semuanya, itu mencakup semuanya, mau yang baru ataupun yang berubah, semuanya itu dicatat sama si Git. Makanya saya tuh paling sering pakai git add min a seperti ini. Terus yang kedua adalah git commit min am. Jadi commit ke 3. Sekarang kita lihat statusnya. Nah, semuanya clean ya. Sekarang kita lihat coba lognya ya, git log. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah punya 3 buah catatan atau 3 buah commit ya. Artinya yang inisial, terus yang kedua, sama yang ketiga. Gitu loh. Inilah yang saya maksudkan bahwa Git itu seperti mesin waktu, karena kita tuh mencatat setiap perubahan dari proyeknya kita, dan kita bisa lihat dengan jelas siapa yang mencatat, kapan, dan apa pesannya. Gitu loh teman-teman. Oke, jadi mumpung kita masih bermain-main dengan file ini ya, misalkan ya, kita ganti si main.js ini console.hello_test2 misalkan ya. Kita save, kita statusnya. Jadi ada satu komen lagi yang mungkin kalian mau pakai ya, untuk melihat apa sih yang berubah dari file tersebut. Sekarang kan kita sudah bisa lihat bahwa si file ini bahwa sudah dimodified atau sudah dimodifikasi. Kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang berubah, apa perbedaan file yang itu dengan yang sebelumnya gitu loh. Jadi Git itu punya komen yang namanya git diff. Gampang sekali kan? Jadi git add, git commit, git log, git diff. Sekarang kita coba lihat. Teman-teman bisa hiraukan yang bagian atas ini, cukup lihat yang bagian ini. Ya, berarti yang merah sama yang hijau ini. Itu artinya console log hello test ini itu adalah perubahan yang sebelumnya atau state yang sebelumnya. Sedangkan yang hijau ini, inilah perubahan yang baru gitu loh. Jadi dengan git.diff ya, untuk keluar sama key, jadi git diff, enter, kita bisa melihat bahwa apa yang berubah dari file tersebut, gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan cuma untuk file sederhana seperti ini, yang perubahannya cuma satu baris, gampang kelihatan. Tapi gimana kalau misalkan perubahannya gitu misalkan puluhan baris gitu kan, mungkin agak susah dilihat dengan git diff ini. Makanya nanti di episode berikutnya kita akan coba upload misalkan kode kita tuh ke GitHub dan kita lihat perubahannya tuh di sana dengan lebih jelas teman-teman. Oke, jadi itu untuk git diff ya, gampang sekali.
Dan terakhir adalah saya ingin tunjukkan kepada kalian tuh apa itu yang namanya git ignore ya. Misalkan ya aplikasi yang kita buat ini adalah merupakan aplikasi berbasis web, pastinya kan itu ada namanya dia tuh kadang-kadang mereka tuh punya tuh log file kan, artinya dia tuh punya file untuk log dari requestnya gitu kan. Misalkan ya kita buat seperti ini app.log gitu misalkan. Tapi dalam pengembangan itu kan nggak penting, kita tuh nggak perlu pantau dia, kita nggak peduli apakah file itu berubah apa nggak, kita nggak peduli gitu loh. Sedangkan kalau kita cek statusnya, Git bilang bahwa ada satu file yang belum untrack atau belum dipantau sama dia. Sedangkan kita emang nggak peduli, kita nggak mau memantaunya. Terus gimana caranya? Nah, itulah fungsinya si git ignore teman-teman. Jadi di sini di dalam folder ini di top levelnya itu kita buat sebuah file baru yang namanya .git ignore. Gitu loh. Nah, di dalam file git ignore ini, yang ini, kita tinggal tambahkan saja bahwa kita ingin mengignore, kita ingin menghiraukan file app.log itu, yaitu app.log. Simple. Sekarang kita coba git status. Nah kan, dia nggak peduli. Nah sekarang si app.log ini nggak ada di sana. Itu artinya bahwa Git sudah nggak peduli dengan file tersebut teman-teman. Tapi kita buat sebuah file baru yang namanya git ignore. Dan ini nggak apa-apa. Nanti kita akan commit si git ignore ini. Oke. Kita bisa kasih dia nama file lengkapnya. Kita juga bisa bikin seperti ini. Kita bikin pattern, pola, ya. Artinya sama kan yang ada kan. Misalkan kita buat app2.log. Ya kan, kita punya file log. Kita lihat dulu statusnya. Nah, jadi karena kita tuh menggunakan pola di git ignore ini bahwa semua file yang berakhiran dengan .log itu hiraukan. Misalkan ya kita buat folder ya di dalam sini, misalkan build namanya. Di dalam folder ini misalkan kita buat file baru misalkan build.txt misalkan apapun gitu kan. Sama, misalkan kalau kita tuh nggak mau si git ini memantau build tersebut atau semua isi di dalam folder build tersebut, maka sama, kita juga tinggal tambahkan di git ignore ini, yaitu dengan build. Ini artinya kita tuh minta si git itu untuk menghiraukan bahwa semua isi dari folder build tersebut. Kita coba ya, clear dulu git status. Sekarang terlihat bahwa si git itu sudah menghiraukan atau mengignore dari isi dari folder build tersebut ataupun semua file yang berakhiran dengan .log teman-teman. Itu aja. Sekarang kita tinggal commit si git ignore ini ya. Git min a sama commit min m added git ignore. Terus kita tinggal enter. Udah clear. Oke teman-teman, jadi sekarang kalian tuh sudah bisa menggunakan yang namanya git add, bisa menggunakan yang namanya git commit, menggunakan git log sama git diff, dan juga tahu apa itu git ignore dan apa fungsinya. Dan di episode berikutnya kita akan mulai masuk ke yang namanya cabang atau branch di Git. Jadi tetap semangat karena sebentar lagi kalian semua akan menjadi ahli pengguna Git. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.